Di Studio Pro 4 untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita coba angkat untuk hari ini, Silek Warisan Budaya Minang ini akan bisa memberikan kontribusi bagi kita untuk tetap melestarikan budaya kita. Dan yang pertama mungkin saya akan coba ke Mak Kari terlebih dahulu. Ini Mak Kari. Yeah. Mak Kari sebagai budayawan tentunya mungkin banyak melihat perkembangan ataupun maju mundurnya juga dari Silek di ranah Minang. Terlebih dahulu mungkin kita akan coba lihat dari segi pengertiannya dulu ini Mak Kari ya, karena mungkin kalau masyarakat Minang sendiri mungkin kata-kata Silek sudah tidak asing seperti itu, tapi bagi masyarakat luar Minang ada juga yang menganggap bahwa Silek itu ya sama seperti silat seperti itu. Apakah memang demikian pengertiannya atau berbeda nih dari yang memang sebenarnya seperti itu pengertiannya? Iya, terima kasih Uni, Buya, dan pendengar RRI. Silek selama ini diidentikan dengan kata silat atau pencak silat. Itu tidak salah. Iya. Tapi ketika kita mencoba dari perspektif budaya Minangkabau bahwa silek tidak identik dengan silat dan pencak silat. Memang silek, silat, dan pencak silat hampir memiliki unsur yang mirip ya. Ada unsur bela dirinya di situ. Ada unsur mental spiritual di situ. Tetapi di silek sebagai warisan budaya Minangkabau, menurut saya tidak persis sama dengan silat atau pencak silat. Silek bagi orang Minang sebagai warisan budaya tidak hanya tertuju kepada bela diri saja. Kalau boleh kita sampaikan, silek di Minangkabau secara budaya bukanlah suatu hal untuk mencari kemenangan atau mengalahkan orang lain, tapi silek sebagai salah satu bentuk diplomasi. Kalau menurut saya seperti itu. Kenapa? Nanti Buya bisa jelaskan lebih dalam karena beliau udah menulis buku. Kenapa saya katakan demikian? Silek di Minangkabau juga yang dikatakan diplomasi itu, kita menang tapi orang jangan kalah. Beda dengan kalau di kompetisi harus ada yang kalah, harus ada yang menang. Kalau bahasa lainnya adalah membunuh maidui, mampang melalukan. Orang kalah jangan dibikin malu dan jangan disebarkan dan diperlakukan sebagai orang yang kalah. Itu kan diplomasi yang benar, sehingga walaupun dia kalah tapi dia juga merasa dihargai. Diplomasinya itu. Silek dalam hal diplomasi juga terlihat dari silek kato. Bapak Sambahan itu silek kato. Dalam silek kato tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk mengalahkan atau mempermalukan pihak lain di dalam misalnya Bapak Sambahan. Bahkan dengan kearifan seorang pengulu, seorang sultan, kalau dia lihat dalam Bapak Sambahan itu lawan dari Bapak Sambahannya tidak terlalu fasih, dia tidak mau memperlihatkan itu. Ya, keahliannya tidak terlalu begitu ditampilkan mungkin ya. Yang silek yang tunggal di Minangkabau ini. Misalnya peragaan silek tunggal, setahu saya tidak ada dalam tradisi Minangkabau itu ya. Sebenarnya Mak Kri. Iya. Yang ada adalah basilek bapasangan. Dalam basilek bapasangan indah untuk mengalahkan kawan dah. Apalagi mencederai lawan. Tidak, hanya sebuah permainan
Tetap saja sile sebagai sebuah diplomasi untuk membangun silaturahim dan pada dasarnya mendirikan kebenaran. Jadi tujuan basile itu adalah mendirikan kebenaran dalam membangun silaturahim. Selamoko bodanga kan lah jadi pameo atau lazim populer disabui bahwa sile itu lahiannya mencari kawan, batinnya mencari Tuhan. Ambo pagarahan do kawan petanggon. Kalau sampai kini Islam sile itu masih mencari Tuhan, berarti pasti sama jo zaman Nabi Ibrahim gitu. Ya, mencari itu Tuhan. Pengertian yang seperti itu Mak Kadi apakah juga dipahami oleh semua masyarakat Minang saat ini? Itu populernya, saya menolak itu. Ya. Saya menolak itu. Kalau dikatakan bahwa sile itu pada dikatakan lahirnya mencari kawan, batinnya mencari Tuhan, artinya alun dapet de Tuhan dan begini dah. Satu. Ya. Yang kedua, seakan-akan sile ini ada setelah Islam atau agama ada. Tapi kalau saya menawarkan, saya tidak menolak, silahkan saja, mungkin ada penjelasan tentang itu. Tapi saya lebih mengatakan bahwa sile lahirnya mencari kawan, batinnya menagaan kebenaran. Ya, baik. Itu sebentar dulu. Ya, terima kasih Mak Kari. Dan sahabat budaya, kita juga undang partisipasi Anda di nomor telepon 812412 atau di nomor WA kami 081166092240. Dan saya ingin berikutnya ke Buya Zuwari Abdullah sebagai tokoh silat Minang ya. Kalau tadi Mak Kari sudah menjelaskan apa sih yang sangat membedakan antara silat dan silat itu sendiri. Dan kalau ini tadi seperti disebutkan oleh Mak Kari, Buya Zuwari juga sudah menulis buku tentang ini. Itu berarti akan banyak sekali ilmu-ilmu mungkin yang bisa kita sampaikan saat ini. Kalau dari Buya Zuwari sendiri melihatnya yang sudah disampaikan oleh Mak Kari tadi, pengertian sile dan silat itu apakah memang sudah seperti yang seharusnya dipahami oleh masyarakat? Ya, terima kasih Ibu dan para pendengar RRI. Memang keinginan besar saya secara pribadi yang terinspirasi awalnya karena saya dibesarkan dari keluarga bisa dikatakan praktisi atau pelaku silat Minang itu sendiri, sehingga memberikan banyak gambaran dan nilai-nilai selama kita berada di dalam ruang lingkup silat itu. Akhirnya dengan rasa penasaran dari informasi dari keluarga, akhirnya saya melakukan perjalanan panjang menelusuri silat ke berbagai daerah, bukan saja di Minangkabau tapi hampir ke seluruh Indonesia. Sebab para tokoh-tokoh nasional silat secara nasional mengakui bahwa silat di Nusantara berasal dari Minangkabau. Oleh karena itu saya melakukan penelusuran dan pengembaraan panjang untuk menelusuri lebih dalam apa sejatinya silat itu sendiri. Di Sumbar, di Sumatera Barat, saya mengunjungi lebih dari 200 sasaran. Secara hakikatnya memang apa yang disampaikan Mak Kari itu sebenarnya yang diharapkan oleh leluhur Minangkabau. Tapi kenyataannya saat ini banyak dari generasi muda terutama memandang silat itu hanya sebatas bela diri dalam pandangan umum gitu. Pada hakikatnya seperti apa yang dijelaskan oleh Mak Kari tadi, silat itu bukan sekedar berbicara dalam konteks ruang bela diri yang sempit gitu kan, tapi jauh lebih dalam daripada itu. Silat itu, kalau saya dari hasil penelusuran panjang, saya memberikan sebuah definisi silat itu adalah sebuah wadah atau sarana bagi generasi untuk membekali diri dengan berbagai persiapan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Itu sebabnya awal-awal orang generasi ingin belajar silat
maka bahasa yang diperkenalkan kepada mereka adalah Baraja Malangkah. Bukan mereka berarti tidak pandai melangkah, tapi Baraja Malangkah diartikan sebagai sebuah sarana atau pelajaran bagaimana kita menjalani kehidupan dan harus membekali dengan berbagai kesiapan, terutama di bidang ilmu pengetahuan. Sehingga setelah dilahir atau keluar dari sasaran tempat perguruan yang biasa dikenal dengan nama sasaran, itu akan diharapkan lahir seorang pandeka. Artinya orang yang pandai akan. Pendeka yang selama ini terlalu diartikan secara sempit hanyalah orang-orang yang ahli dalam bela diri. Tapi di Minangkabau, di mana leluhur kita mengajarkan kita supaya bisa melihat nilai-nilai di balik segala sesuatu. Kita harus bisa melihat hikmah dari setiap kejadian. Jadi pandeka yang diharapkan lahir dari sasaran Silek di Minangkabau adalah orang-orang yang pintar dan bijaksana, jadi pandai akan. Jadi harapan Silek yang sesungguhnya bagaimana Silek itu menjadi sarana bagi generasi untuk membekali diri, mempersiapkan diri dalam menjalani kehidupan. Ya, berarti memang memiliki makna yang sangat luas Sangat sebenarnya, luas. tidak hanya sebagai Sangat benteng untuk pertahanan diri, tapi juga untuk kesiapan diri menghadapi tantangan ke depan seperti itu. Iya. Dan kalau Buya Zuhari sendiri melihatnya, kalau perkembangan Silek saat ini, apakah masih seperti dulu, dalam artian generasi muda juga masih mencintai, atau hanya sebagian saja mungkin seperti itu? Jadi memang di sisi lain banyak generasi yang ingin dan punya semangat mengembangkan bela diri. Tapi baru dalam konteks bela diri dalam pandangan umum, sehingga tanpa memahami esensi Silek yang sesungguhnya, berbagai pandangan muncul dari generasi-generasi yang memiliki semangat luar biasa saat ini untuk mengembangkan Silek dalam konteks bela diri. Tapi sebenarnya kita berharap bagaimana kita bisa dapat mengembalikan definisi atau harapan Silek itu sendiri, di mana orang-orang yang belajar Silek atau generasi yang belajar Silek bukan sekadar mendapatkan teknik-teknik bela diri, tapi mereka diharapkan memahami hakikat kehidupan. Sebab dalam Silek tidak terlepas dari ajaran-ajaran kehidupan seperti apa yang dijelaskan Mak Kari tadi. Salah satunya ada ungkapan Silek yang mengatakan, agihkan antara gak durang nak dapet antara gak diawak. Kalau dalam ruang lingkup bela diri itu biasanya kelenturan gerak ketika lawan yang ingin mematahkan kita, kemudian kita ikuti, agihkan antara gak durang, diikuti dengan teknik pemahaman, dengan keseimbangan Silek itu sendiri, tanpa terasa lawan ini terasa di atas angin. Tanpa mereka sadari, akhirnya mereka terkunci dengan gerakan mereka sendiri. Ini adalah pelajaran yang luar biasa di dalam kehidupan, dimana kalau kita mencoba mengembangkan dalam konteks bisnis atau ruang lingkup usaha gitu kan, agen antara gak dulang adalah sebuah pelajaran bagaimana kita memahami kondisi pasar, bagaimana kita memahami apa yang dibutuhkan pasar. Ini diantaranya. Kalau kita telah memahami apa yang dibutuhkan pasar, mudah-mudahan apa yang kita usahakan insya Allah akan berkembang. Itu secara garis besarnya gitu. Dan begitu juga saya menyambung apa yang disampaikan Mak Kari tadi. Jadi dalam pelatihan yang paling diutamakan adalah menjago tahli nak jam putih, menjago raso nak jan hilang. Jadi konteks sosialitas itu yang lebih utama di dalam pelatihan Silek. Tapi sayang selama ini karena kurangnya pemahaman yang lebih mendasar tentang landasan Silek itu sendiri, sehingga sekarang ini banyak generasi hanya berbicara dalam konteks bela diri, akhirnya saling bertanding yang terbaik. Akhirnya kalau dalam bahasa Minang yang lebih populer biasanya saling madu ujung penjahit. Ya, aliran kona ranca. Iya. Nah, pada hakikatnya Silek bukanlah itu yang diharapkan dari Silek. Iya. Baik, Buya. Saya ingin kembali ke Mak Kari nih. Buya tadi menyebutkan bahwa konteks sosialitasnya yang seharusnya lebih kita tonjolkan seperti itu ya.
Kalau Mak Kari sendiri ini dari segi budayawan, bagaimana sih memaknai nilai-nilai yang terkandung di dalam Silek, sehingga mungkin inti dari Silek itu seperti yang disampaikan oleh Buya Zuari tadi, konteks sosialitasnya itu bisa lebih kita tonjolkan. Ini seperti apa? Iya, Silek menurut pengetahuan dan pemahaman saya, Silek itu diajarkan bukan untuk anak kemanakannya jadi orang baga, bukan itu. Kenapa? Silek menjadi media, sasaran menjadi sarana untuk Ningyak Mama bisa mengumpulkan anak kemanakannya, dan melalui media pembelajaran Silek itulah diajarkan tentang kehidupan, filosofi, hormat menghormati, nilai-nilai yang lainnya itu. Pada dasarnya itu, sehingga di dalam sasaran itu tidak dibutuhkan struktur ketua, bendahara dan segala macam. Ini sebuah media di dalam lingkungan keluarga agar anak kemanakannya indak buluh, indak dipermalukan orang di tengah orang ramai. Sebab apa? Karena anak kemanakan itu kan dibimbing, kemudian dipersiapkan untuk menghidupi kehidupan yang nyata, yang luas secara sosial. Jadi disitulah pengajaran, salah satu bentuk pengajaran dari penghulu Ningyak Mama lah, terutama untuk anak kemanakan. Nah, nanti berkembang mulanya satu rumah gadang, kemudian berkembang sasuku mungkin. Itulah menurut saya. Jadi pada dasarnya Silek itu hanya media. Kenapa? Sabana-bana Silek itu sahabi-habi gari nyodiam. Iya tuh ya. Iya, sempurna Silek tak bagara. Artinya apa? Kalau bicara soal Silek fisik, maka dia akan ada keterbatasan. Batasan umur kah? Batasan fisik kah? Di balik dia teh langi, ada langi. Tidak akan pernah ada kemenangan yang hakiki itu. Tapi Silek di pangkakari, kata orang Minangkabau, artinya menyelesaikan persoalan dari ulunya. Agihan ionan diurang, laluanan diawak. Artinya apa? Yang disampaikan Buya tadi, kita berikan keinginan orang agar keinginan kita juga bisa diterima. Itu kan konsep komunikasi yang sekarang secara meluas, dan itu ilmiah itu, bahwa komunikasi persuasif namanya, itu memberikan penghargaan kepada orang lain itu agar kita bisa diterima. Itu pada dasarnya dari perspektif kebudayaan, dan dia berkembang. Nah, lalu perkembangan ini ketika ada silat menjadi diurus untuk kegiatan olahraga, bagus, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah IPSI selama ini mengurus silat ini. Dinas Kebudayaan baru kemarin gitu. Buya sendiri tentu tidak mungkin seperti bisa satu kelompok. Kita bersyukur Buya. Selama ini ada IPSI yang mengawal, walaupun mereka lebih berorientasi ke olahraga, tapi juga mengurus itu di tradisi. Contohnya ketika tahun 85 kalau saya nggak salah, itu ada Gelanggang Silih Baganti. Kalau salah maaf enggak Bapak, ini tapi 85 kalau saya nggak salah. Gelanggang Silih Baganti itu memberi ruang kepada pandeka-pandeka, tuo-tuo Silek tradisi untuk tampil di tengah nan rami. Nggak ada batandiangnya dong, sepasang, hanya sebagai sebuah pengenalan itu. Kemudian ada pula di dalam IPSI itu yang bidang yang tradisi, kemudian ada Silek Galombang namanya itu. Ya, itulah secara sosial. Kemudian di Minangkabau, kenapa dikatakan dia warisan budaya? Yang pertama, Silek di Minangkabau itu berkembang di seluruh wilayah budaya Minangkabau. Dia berkembang di aliran dalam tanda kutip itu sesuai dengan nama di mana dia berkembang. Berarti setiap daerah berbeda-beda? Beda nama walaupun mirip. Ya, contoh, maaf ya kalau salah.
Silek Kumango. Iya. Ada yang memahami bahwa Kumango sebagai sebuah tempat di tanah datar itu. Tapi Silek Kumango juga berkembang di pesisir selatan. Silek Kumango juga berkembang di mana-mana. Di Padang juga dan segala macamnya itu. Iya. Artinya nama. Kemudian Silek Pangian misalnya. Pangian itu di Lintau. Tapi berkembangnya pesat sekarang di Darmasraya. Setiap tahun itu ada Alek Nagari di Nagari Tebing Tinggi namanya di situ. Ada Alek Nagari. Alek Nagari itu khusus ada Silek Pangian dan Silek Songsong, Silek gelombang yang dasar sileknya umumnya Silek Pangian. Tapi Silek Pangian juga berkembang di Kuantan Senggigi, juga berkembang di Malaysia. Begitu juga silek-silek yang lain. Nah, dalam sebaran wilayah budaya Minangkabau itu banyak sekali aliran. Inilah yang tidak kita temukan di banyak aliran-aliran yang menamakan dengan asal daerahnya itu. Kita tidak mengklaim secara pasti bahwa disinilah sumbernya, tapi kita harus membuktikan bahwa memang disinilah sumber mata airnya itu. Ya, baik, terima kasih Makari. Saya ingin kembali ke Buya Zuhari. Tadi kalau Makari sudah menyebutkan mungkin beberapa dari nama-nama silek seperti itu ya. Buya Zuhari sendiri sebagai salah satu tokoh silek Minang melihat tidak masih ada event-event yang seperti tadi disebutkan oleh Makari, mungkin galanggang silek baganti, jadi sehingga mungkin ada kesempatan dari tutu silek untuk tampil. Zuhari sendiri melihat nggak masih ada event-event seperti ini yang mungkin lebih bisa membuat fase dari tutu silek untuk tetap situ? Ya, terima kasih Bu. Untuk saat ini mungkin dalam skala nasional atau skala yang lebih besar provinsi gitu belum terlihat. Tapi alhamdulillah Dinas Kebudayaan kemarin telah membuat kerangka besar yaitu sebuah program yang sah gitu kan, Silek Art. Jadi kalau saya sangat tertarik dari konteks itu sendiri, di mana kata silek kemudian digabungkan dengan art di sana, saya melihat ini adalah perjuangan yang munculnya nilai-nilai yang tersimpan di dalam silek itu sendiri. Orang yang membuat kerangka ini atau dinas kebudayaan yang membuat kerangka silek art itu sendiri, saya sangat yakin beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat paham apa itu silek yang sesungguhnya. Dalam perjalanan saya menemukan silek ini adalah titik awal pergerakan kebudayaan itu sendiri. Silek merupakan rumusan dari seluruh pengetahuan dan pemahaman leluhur Minangkabau yang kemudian dirumuskan dalam bentuk gerak langkah sebagai bayangan kesempurnaan pemahaman itu. Jadi dalam saf ini silek dalam arti festival. Jadi silek membicarakan tentang titik awal art di sana menunjukkan jati diri. Silek art ini berbicara tentang itu adalah silek, dan inilah yang harus dipelajari. Jadi dalam kerangka Silek Art Festival ini adalah sebuah kerangka saf ini. Jadi ini ada menggambarkan secara lebih luas bagaimana pengaruh silek itu dalam kebudayaan. Apa yang tadi, silek ini adalah titik awal dari pergerakan kebudayaan itu sendiri yang melahirkan berbagai turunan termasuk seni, pengetahuan, politik, sosial dan lain sebagainya gitu. Ya, baik Buya. Baik, saudara, kita akan lanjut perbincangan kita mengenai silek warisan budaya Minang. Namun sebelum dengarkan terlebih dahulu informasi berikut ini. Okay.